Sobat Rinair, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan segala rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Apakah Anda masih mencari drama Korea yang seru ditonton dan bikin baper? Menonton film menjadi hobi yang banyak dimiliki oleh masyarakat di era modern ini. Bagaimana tidak? Jika dulu menonton film box office terbaru hanya bisa dilakukan di bioskop, kini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudahan serta fleksibilitas menonton film ini membuat banyak orang mulai beralih menjadikan kegiatan tersebut sebagai pengisi waktu luang sekaligus membuat pikiran jadi lebih fresh. Terlebih saat sedang gencar anjuran untuk stay at home di tengah wabah virus corona seperti sekarang ini, tentu banyak orang yang memutuskan untuk menonton film kala bosan menyerang atau saat sedang luang tidak memiliki kegiatan. Di video kali ini kami akan merekomendasikan beberapa drakor terbaik yang seru untuk ditonton dan mampu membuat penonton baper versi Rinair Channel. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali, untuk yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tahu video-video terbaru dari Rinair Channel. Yang pertama, It's Okay to Not Be Okay. Drama ini menceritakan kisah cinta yang dapat menyembuhkan luka emosional dan psikologis satu sama lain. Drama bergenre percintaan romantis ini tayang 20 Juni 2020 lalu di TVN. Dalam drama yang diarahkan Park Shin Woo ini membawa penonton mengenali karakter seorang pria yang bekerja di bangsal psikiatris dengan seorang wanita penulis buku anak-anak populer yang mengalami gangguan kepribadian antisosial. Drama ini menceritakan seorang lelaki bernama Moon Gang Tae yang diperankan oleh Kim So Hyun dan Ko Moon Young yang diperankan oleh Seo Ye Ji. Mereka awalnya bertemu di sebuah acara yang diisi perempuan cantik itu. Ko Moon Young membacakan cerita di depan anak-anak yang hadir dalam sebuah studio. Tidak diduga, salah seorang anak di antara keramaian itu memiliki ayah yang tengah dirawat di rumah sakit jiwa tempat Moon Gang Tae bekerja. Sang ayah pun kabur dari rumah sakit menuju studio tempat sang penulis bekerja untuk mencari sang anak. Kehadiran pria kelainan jiwa itu mengakibatkan kekacauan hingga berujung pada ancaman akan membunuh putri sendiri. Namun sebelum sempat ancaman benar-benar dilakukan, Ko Moon Young memberanikan diri menangkis pisau. Ia pun kembali berusaha menyerang balik pria dengan gangguan jiwa itu. Yang kedua, Crash Landing on You. Drama Crash Landing on You merupakan drama asal Korea yang tayang pada 14 Desember 2019 lalu. Drama yang juga dikenal dengan Emergency Love Landing ini dibintangi oleh Hyun Bin. Ia sebelumnya membintangi drama Friend Our Legend dan juga drama Secret Garden. Selain itu, drama ini juga dibintangi oleh Sun Ye Ji. Ia sebelumnya pernah membintangi drama Alone in Love dan juga drama Spotlight. Drama ini menceritakan tentang seorang perempuan, yakni Yoon Se-ri yang diperankan oleh Sun Ye Ji. Ia adalah seorang pewaris konglomerat dari Korea Selatan. Suatu hari ia melakukan para layang dan ia mengalami kecelakaan yang disebabkan karena angin kencang. Tanpa disadari, ia mendarat di Korea Utara dan bertemu dengan Lee Jong Hyuk yang diperankan oleh Hyun Bin. Lee Jong Hyuk adalah seorang perwira dari Korea Utara yang baik hati. Ia mencoba untuk menyembunyikan dan menyelamatkan Yoon Se-ri dari peperangan. Karena seringnya pertemuan, hal tersebut yang membuat Yoon Se-ri dan Lee Jong Hyuk saling jatuh cinta. Yang ketiga, Descendants of the Sun. Seri drama ini tayang perdana pada tanggal 24 Februari 2016 lalu. Drama Korea ini mendatangkan artis cantik dan muda Song Hye Kyo yang populer di drama Korea Full House. Selain Song Hye Kyo, juga ada aktor muda Song Joong Ki dan juga aktris Kim Ji Won yang pernah berperan sebagai Rachel di drama Korea The Heirs.
Berkisah tentang cinta seorang komandan pasukan yang bekerja sebagai penjaga perdamaian PBB yang bernama Kapten Yoon Si-jin yang diperankan oleh Song Joong-ki, dan juga ada seorang dokter wanita bernama Kang Mu-yoon yang diperankan oleh Song Hye-kyu. Mereka berdua ditempatkan di ibu kota negara lain karena permintaan dari PBB. Si-jin yang diperankan oleh Song Joong-ki adalah kapten pasukan khusus. Dia menangkap seorang pencuri sepeda motor dengan Sersan Mayor Dae-yong yang diperankan oleh Jin Go. Pencuri itu terluka saat ditangkap dan dikirim ke rumah sakit. Dae-yong menyadari ponselnya dicuri oleh pencuri dan pergi ke rumah sakit untuk mengambil ponselnya. Sampai di ruang gawat darurat, Si Jin bertemu Dr. Mu-yoon yang diperankan oleh Song Hye-kyu. Untuk pertama kalinya, dia langsung jatuh cinta padanya. Mu-yoon keliru menganggap Si Jin adalah bagian dari geng penjahat pencuri. Dia membuktikan kepadanya bahwa dia adalah seorang prajurit dengan bantuan dokter tentara Myung-jo yang diperankan oleh Kim Ji-won. Si Jin dan Mu-yoon mulai berkencan, tetapi karena pekerjaan mereka, kencan mereka tidak berjalan dengan baik. Si Jin mengambil perintah untuk memimpin tentaranya di misi penjaga perdamaian di negara Uruk. Sementara itu, Mu-yoon menjadi kesal karena dia gagal menjadi profesor karena latar belakang rekannya yang istimewa. 8 bulan kemudian, Mu-yoon menolak kemajuan seksual ketua rumah sakit Sukwon yang diperankan oleh Tae Min-ho. Dan saat pembalasan ditugaskan untuk memimpin tim medis di Uruk. Di sana Si Jin dan Mu-yoon bertemu kembali. Yang keempat, The King Eternal Monarch. The King Eternal Monarch merupakan drama garapan rumah produksi Studio Dragon yang tayang perdana pada tanggal 17 April 2020 lalu di channel SBS. Drama ini menceritakan seorang kaisar bernama Lee Gon yang diperankan oleh Lee Min-ho. Ia ingin mencoba menutup pintu dunia paralel yang dibuka oleh setan yang dilepaskan oleh dewa ke dunia manusia. Kemudian, ada seorang detektif bernama Tae yang diperankan oleh Kim Go-eun yang berusaha untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Cerita ini dimulai dari era Raja Sinmun di dinasti Silla. Ini tercatat memorabilia 3 kerajaan. Musim semi tahun 628, Raja Sinmun mendapat sebuah seruling bambu dari Raja Naga Timur Laut. Jika seruling ini ditiup, maka lawan akan pergi, penyakit akan sembuh, hujan turun di tanah kering, cuaca musim hujan membaik, angin berhenti bertiup, dan ombak menjadi tenang. Dengan itu, Raja Sinmun menyebut seruling ini sebagai Manpin Sikjok. Orang yang berkata ini nampak ke arahnya dipenuhi dengan darah dan dijadikan sebagai pusaka nasional. Yang kelima, The Hears. Drama The Hears merupakan drama asal Korea yang tayang pada tahun 2013 lalu di channel SBS. Drama yang dikenal juga dengan judul The Inheritors ini mengusung genre komedi romantis. Drama ini menceritakan konglomerat asal Korea bernama Kim Tan yang diperankan oleh Lee Min-ho. Ia memiliki perusahaan bernama Jibuk Group. Ia membawa usahanya tersebut ke Amerika Serikat dan kakaknya Kim Won mengurus perusahaannya yang ada di Amerika. Suatu kali ketika Kim Tan ada di Amerika, ia bertemu dengan Chan Sang yang diperankan oleh Park Shin Hye. Kim Tan sangat menyukai Chan Sang walaupun ia sudah bertunangan dengan Yoo Rachel. Kim Tan kembali ke Korea dan ia mulai kembali membangun bisnisnya yang ada di Korea tersebut. Yang keenam, My Love from the Star. Drama My Love from the Star ini dibintangi oleh Kim So Hyun dan Joo Jin Hyun. Drakor ini menjadi satu di antara drama fantasi terbaik. Drama ini menceritakan tentang alien yang mendarat di bumi saat era dinasti Joseon. 400 tahun kemudian ia jatuh cinta dengan seorang aktris top. Do Min Jun adalah alien yang mendarat di bumi tahun 1609. Saat itu adalah masa dinasti Joseon. Ketika ia mencoba membantu seorang gadis bernama Yihwa, ia tak bisa kembali ke planetnya.
Akhirnya Do Min Jun terdampar di bumi hingga 4 abad kemudian. Ia memiliki penampilan fisik yang sempurna. Tidak hanya itu, ia juga memiliki kemampuan lebih seperti pendengaran, penglihatan, dan kecepatan. Ia memiliki pandangan negatif soal manusia. Seiring berjalannya waktu, Do Min Jun dipaksa memiliki identitas baru setiap 10 tahun karena penampilannya sebagai manusia tidak pernah berubah. Di masa kini, ia bekerja sebagai profesor di perguruan tinggi. 3 bulan sebelum kembali ke ruang angkasa, ia bertemu dengan Chong Song-yi. Chen Song-yi adalah seorang aktris papan atas terkenal yang tiba-tiba menjadi tetangga di sebelah apartemennya. Perlahan-lahan Do Min Jun terjebak dalam situasi yang dialami Chen Song-yi. Rupanya, Chen Song-yi mirip dengan gadis yang pernah ia selamatkan 400 tahun silam. Do Min Jun mencoba menjauhkan diri dari Chen Song-yi karena ia akan meninggalkan planet ini. Tapi ia selalu gagal melakukannya. Chen Song-yi terjerat dalam permainan berbahaya Lee Jae-kyung. Sahabatnya Yosemite juga mengkhianatinya. Do Min Jun mencoba menyelamatkan Chong So-yi beberapa kali, namun Jae-kyung jauh lebih berbahaya dari dugaannya. DK2. Drama DK2 ini mengangkat tema romance action dan juga penuh dengan bumbu politik yang dikemas dalam 16 episode. Selama ditayangkan, DK2 mendapat sambutan hangat dari penggemar drama Korea. Nama 2 bintang utamanya Yoona SNSD dan Ji Chang-wook. Kian mantap di dunia seni peran menambah popularitas drama tersebut. DK2 sendiri menceritakan tentang kisah Kim Jae-ha yang diperankan oleh Ji Chang-wook, mantan prajurit dan kini menjadi seorang pengawal dengan julukan K2 di bawah naungan JSS. Jae-ha ditugaskan untuk mengawal Cho Yoo-jin yang diperankan oleh Sung Yoona, yakni istri dari calon presiden Jang Si-jun yang diperankan oleh Cho Sang-woo. Cho Yoo-jin juga merupakan seorang putri dari keluarga yang kaya raya. Se-jun memiliki seorang putri rahasia bernama Gwana yang diperankan oleh Yoona SNSD, yang memiliki sifat suka menyendiri dan sedang mengalami depresi. Ia disembunyikan dari publik karena merupakan putri Se-jun dan Herin kekasihnya terdahulu. Konflik yang rumit namun tetap seru untuk diikuti membuat pencinta drama Korea rela dibawa dalam permasalahan pemerannya. Dalam ceritanya, Kim Jae-ha harus bisa membuktikan dirinya bahwa ia tidak bersalah karena kasusnya terdahulu di militer. Selain itu, ia juga harus menjadi pengawal dari Gwana, di mana putri dari presiden tersebut dapat memperankan posisi Jang Si-jun untuk naik ke kursi kepresidenan. Namun hubungan percintaan mereka ini sangat berbahaya dan penuh dengan ambisi. Seseorang yang mengancam datang, yaitu Park Kwon-soo. Ia adalah saingan berat Se-jun dan itu akan menyulitkan Kim Jae-ha dan Gwana. Nah guys, itulah tadi beberapa rekomendasi drakor yang seru untuk ditonton dan pastinya bikin baper versi Live Channel. Semoga kalian terhibur. Thank you for watching. Sampai bertemu kembali di video-video kami berikutnya.